Hai, oke. Halo semuanya, udah kedengeran ya? Oke, selamat malam semuanya. Jadi untuk sesi kedua ya ini di TBI belajar persiapan bahasa Inggris gitu buat BUMN. Sebelum memulai sesi kedua, marilah kita berdoa dulu ya biar apa yang kita pelajari dan sharing di malam ini bisa ini menambah sedikit pengetahuan kalian gitu, sedikit atau banyak gitu pengetahuan kalian. Oke guys, berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Ini aku izin untuk share screen dulu ya. Kalau misalnya nanti nggak kelihatan, kalian boleh nih komen aja sekarang. Udah dua device-nya Kak. Jadi akan kelihatan gitu. Kalau misalnya iya, kelihatan ya. Oke, gimana nih? Aman nggak semuanya? Oke, sebelumnya, how are you today? Gimana hari ini? Apa aja yang telah kalian lalui, guys? Iya, benar persiapan bahasa. Oh, good, great. Oke, alhamdulillah ya. Oke, jadi malam ini kita buka dengan structure ya. Oke, aku ulang lagi. Sebelumnya itu untuk TBI, tes bahasa Inggris, ada 3 jenis soalnya. Iya, salah satunya adalah structure. Nah, structure ini ada yang bentuknya opsi nih, ABC gitu guys. Seven sound. Kayak judul lagu ya. Oke. Dan ada juga yang oh sampai jam berapa? Sampai jam 9 ya. Nanti atau enggak sampai sesiapnya ini aja gitu. Kalaupun jam 9 lewat dikit ya, paling lewat dikit kita berapa menitan. Oke guys. Jadi untuk structure ini kan opsinya tuh ada 4, A, B, C, D gitu ya. Jadi untuk kelancaran kalian teman-teman semua, kakak semua pas tes, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatiin nih, karena soalnya berupa opsi kan, A, B, C tadi. Nah, lalu tipe yang kedua itu ada yang namanya apa tuh? Yang namanya ini error recognition gitu atau written expression. Jadi sifatnya tuh kayak kita milih yang salah. Nah, kalau untuk structure yang pertama A, B, C, D itu kita milih yang benar kan? Nah, untuk yang kedua itu yang salah. Lalu di section terakhir ada reading gitu. Oke guys, jadi langsung aja ya kita mulai. Udah, oh Kak nanti nentuin mana verb subjeknya ya Kak. Oke, iya. Nanti kita coba ya. Nah, jadi untuk strateginya dulu nih, sebelum kita melihat, ya, mengintip soal-soalnya, jadi ada strategi untuk bentuk pertanyaan structure. Yang pertama itu ada, ya, yang pertama mempelajari, ya, sentence atau kalimatnya gitu. Jadi tujuan kita kan untuk mencari yang mana yang paling benar kan, yang korek di sini nih. Katanya yang korek gitu, yang paling benar Kak di sini. Oke. Yang paling benar. Nah, jadi kita harus perhatiin dulu apa makna dari si sentence-nya sehingga kita bisa iya menyempurnakannya sehingga dia jadi benar gitu. Yang kedua itu ada eliminasi nih. Eliminasi opsi. Opsi yang mana? Opsi yang sekiranya nggak berhubungan dengan bentuk sentence tadi gitu. Jadi kalau misalnya yang diperlukan itu subjek, kalian kalau nemuin yang verb atau auxiliary verb itu langsung aja eliminasi karena kita butuhnya cuma subjek gitu ya. Oke. Lalu yang ketiga, jangan hanya melihat ya atau mengeliminasi yang nggak tepat aja menurut kamu. Misalnya nih kamu baca, kayaknya opsi A ini salah deh. Nah, tapi nggak ditepatin ke soalnya. Ya makanya tetap aja dia salah. Karena ya aslinya nih semua opsi itu tuh benar. Cuma nggak sesuai gitu. Iya, udah pas tapi nggak sesuai. Jadi kita cari yang mana yang paling tepat gitu ya. Oke, tanpa memperpanjang lagi, kita langsung aja mulai untuk malam ini itu ada berikut eh, list atau apa aja yang kita pelajari. Yang pertama kita pelajari itu bagaimana kita mengidentifikasi subjek sama verb tadi ya. Iya, dikasih ntar ya, di-share di platform jadi BUMN, ntar kalian bisa download. Setelah sesi ini nanti bakalan aku upload gitu ke aku submit nanti sama Kak Admin yang nge-submit ke platformnya gitu. Iya, ada subjek sama ada verb untuk yang
satu klausa. Jadi kita pelajari dulu satu klausa atau satu kalimat yang nggak punya banyak verb-nya gitu. Kan kadang-kadang ada nih multiple clause dalam satu sentence sehingga dia lebih riuh gitu. Kita mulai dari yang sederhana dulu. Jadi kita harus punya subjek sama verb atau predikat nih untuk membentuk satu klausa. Oke? Ya, kalau misalnya nggak ada suaranya, Kak, boleh di join audio ya. Nah, join audio aja. Oke, nah yang kedua itu perhatikan object of preposition. Jadi ada preposition nanti itu untuk mengecoh sih sebenarnya. Yang tepatnya misalnya kita disuruh nyari subjek, ya berarti yang harus diabaikan object of prepositionnya gitu. Nah, yang ketiga ada appositive form. Untuk gimana nih bentuk appositive form, ntar bakalan kita bahas satu persatu ya. Oke, langsung saja. Untuk yang keempat dan kelima kita simpan di lain kesempatan gitu ya, karena masih bertemu lagi bersama aku untuk pertemuan selanjutnya gitu guys. Jadi yang pertama itu untuk satu kalimat itu butuh subjek dan verb. Iya, ini wajib ya, ini wajib, wajib, wajib. Nah, nggak boleh tinggal, wajib nggak boleh tinggal subjek plus verb gitu. Oke, apa-apa aja sih Kak yang tergolong ke dalam subjek, apa-apa aja yang tergolong ke dalam predikat gitu ya. Nah, gimana cara bedainnya? Oke, subjek itu yang pertama itu dia terdiri atas noun. Noun itu apa sih? Iya, noun itu belum Kak, jangan dijawab dulu ya. Ini dulu. Ini kita simpan dulu, keep dulu sampai aku drop pollingnya ya. Oke. Jadi noun itu namanya apa? Namanya kata benda gitu ya. Noun kata benda, ingat kata benda. Apa aja yang bisa dimasukin Kak? Kalau misalnya aku itu benda kan, makhluk hidup. Enggak, bukan benda. Aku itu makhluk hidup. Nah, kalau aku, kamu, dia, ayu, ide itu masuknya ke pronoun. Kata ganti menunjukkan benda gitu. Contoh, my name is Fania. Nah, Fania itu kan nama orang nih. Nah, si Fania bisa diganti jadi I karena yang ngomong siapa? Aku gitu. Makanya namanya pronoun. Kak, kalau misalnya pronoun itu apakah Ayu Dewi aja? Nih, apakah Ayu Dewi aja? Bentar ya. Apakah pronoun itu Ayu Dewi aja atau enggak gitu? Pronoun buat tulis. Pronoun itu sejujurnya banyak banget. Enggak hanya terbatas kepada Ayu Dewi, Ayu Dewi ya, Ayu Dewi. Tapi dia juga misalnya nih kepunyaan, contohnya my, back. Ini juga termasuk ke dalam pronoun gitu. Atau enggak misalnya nih ada kata-kata seperti someone, ya someone like you, someone. Ya, someone ini juga termasuk ke dalam pronoun karena fungsinya menjelaskan iya seseorang gitu ya. Seseorang yang bisa aja namanya Kak Gopi, contohnya gitu ya. Kalau temanku pronounnya she atau they. Temanku tergantung temanmu itu berapa orang gitu. Kalau misalnya temanmu banyak, ya pakainya kamu bilang mereka. Tapi kalau kamu tergabung di dalamnya, ya kamu pakainya we gitu ya, kita. Gitu. Kita berarti termasuk kamu juga gitu ya. Kalau teman kamu cewek, ya berarti kamu namain dia she gitu ya. Itu juga termasuk. Atau enggak my bag atau her bag. Nah, kalau misalnya tasnya punya dia, her bag juga termasuk ke dalam bentuk dari pronoun tadi gitu guys. Oke, nah Kak, apakah cuma kalau satu kata itu kan masuk tuh subjek, contohnya kayak I, ya satu kata kan? Tapi Kak, kalau misalnya lebih dari satu kata, contohnya nih apa tadi ya? Contohnya black hair, black dog, black dog, anjing hitam, pakai D ya di depannya. Nah, ini kan Kak lebih dari satu. Apakah dia juga termasuk? Ya termasuk selagi dia merupakan benda, ya, atau makhluk hidup, atau benda mati, bisa. Letaknya di depan, bisa tuh. Nah, terus Kak, ini kan ada tiga nih. Nah, namanya apa? Ini namanya noun phrase atau kata benda. Ya, karena kan anjing hitam nih. Anjing hitam itu kan makhluk hidup. Ya, ada kan? Nah, kalau dia tergolong makhluk hidup, ya jadi namanya noun gitu. Tapi lebih dari satu, makanya namanya frasa. Frasa itu lebih dari satu ya. Artinya lebih dari satu. Lebih dari satu.
Kami dengan kita tergantung penggunaan aja ya, Kak Budi. Oh, maaf, sedikit ada iklan di sini. Nah, jadi udah paham ya bedanya noun, pronoun sama phrase gitu. Jadi kalau misalnya lebih dari satu namanya frase. Nah, kalau misalnya bisa aja nih klausa di kalimatnya. Jadi tentang apa itu? Ya, siapa atau apa? Nah, siapa yang memanjat pagar? Contohnya, murid itu gitu. Nah, itu kan juga termasuk ke dalam subjek. Ya, jadi kalian tanyakan pakai kata-kata who atau what gitu ya untuk tahu siapa subjeknya. Tapi dibandingkan subjek, paling gampang membedain predikat. Kenapa, Kak? Iya, karena ada aksi yang dilakukan gitu ya. Iya, nanti di attachment, nanti di upload ya. Oke, sip-sip. Ntar di upload habis ini ya. Jadi beserta ceritanya juga. Oke guys, jadi untuk predikat tadi, ya, kita bisa tahu dari apa yang dia lakukan. Ya, contohnya, murid itu memanjat pagar. Apa yang dilakukan? Ya, memanjat gitu ya. Berarti berupa aksi gitu. Kak, kalau misalnya nih, I'm a student, saya adalah murid atau pelajar. Saya adalah karyawan, waiter, contohnya gitu. Saya adalah akuntan. I'm an akuntan gitu ya. Jadi akuntan itu termasuk apa sih Kak? Akuntan berarti termasuknya dalam objek atau pelengkapnya gitu. Tapi kalau misalnya saya adalah, iya, adalah kata adalah itu Kak, apakah dia termasuk verb atau predikat? Iya, termasuk ya. Namanya auxiliary verb gitu. Jadi kalau to be itu masuknya auxiliary verb ya, namanya auxiliary verb. Oke. Oh, kapan bahas conditional sentence? Oke, ntar kalau misalnya di request nanti bakalan aku masukin salutun ya untuk pertemuan selanjutnya. Bedanya frase sama klausa apa Kak? Nah, kalau frasa itu dia sifatnya lebih pendek. Kalau klausa dia lebih panjang. Jadi satu klausa, contohnya hmm, nih, saya adalah teacher. Ya ya. Nah, ini namanya apa nih? Namanya klausa. Oke, namanya clause. Atau udah pasti dia sentence. Tapi, iya. Tapi sentence bukan berarti clause aja, one clause aja. Bisa aja dia multiple clause gitu. Untuk minggu ini kita belajar yang one clause dulu. Kalau frasa yang mana, Kak? Nah, ini nih, a teacher udah masuk ke frasa. Iya. Kenapa frasa, Kak? Ya karena dia nggak ada predikatnya atau nggak ada verbnya. Frasa itu cenderung lebih pendek. Oleh sebab itu begitu. Kak, kecil suaranya. Iya, udah belum nih? Udah gede belum? Oke, ntar ya kita coba bahas. Oh, masih belum bisa di-download ya? Padahal udah di-upload deh kayaknya. Oh, cara yang tepat untuk pakai jalan gimana? I am a teacher. Iya, I-nya yang subjeknya. Siapa yang jadi guru? Aku atau saya? Nah, kata adalah ini, iya, dia termasuk ke dalam predikat atau verb gitu, guys. Ada lagi, I dance, we dance. Enggak, enggak enak banget ya kalau misalnya nari sendirian. We dance in the night. Iya nih. Siapa yang nari? Iya kita. Berarti ini subjek. Bedanya Kak, bedanya ngebedain verb. Iya kalian lihat nih, kalau verb itu kan berhubungan sama tenses. Kalau ada yang ditambahin is atau s di sini, berarti ini jadinya she gitu ya. Nah, itu berarti adalah verb gitu atau verb atau predikat sama aja. Terus siapa yang ini? Siapa yang menari? Iya dia perempuan gitu ya. Kalau misalnya pakai ini pakai dance. Terus ya in the night ini apa? Ya cuma komplement aja biasa. Ini nggak wajib. Yang ini wajib ada gitu ya. Oke guys. Nah sekarang kalau gerund apakah selalu setelah ada preposition? Oh nggak selalu dong.
Jadi gerund itu bisa aja dipakai jadi subjek di depan. Nah, kalau misalnya udah ada nih gerundnya yang di depan, berarti dia fungsinya sebagai subjek gitu ya. Bedainnya gitu aja. Terus beda juga nih kalau misalnya kata-kata buat yang bentuknya bukan bentuk yang kayak normal gitu ya. Ada yang kata-kata eksklamasi, ada tanda serunya, kayak jangan tutup pintu gitu dan close the door. Itu kan beda nih polanya gitu ya. Oke. Okay. Jadi kita langsung aja, apa boleh ya kita lanjut ke bagian soal berikut yang di bawahnya nih guys. Aku drop dulu ya pollingnya, nanti sambil kita bahas bedainnya gimana tuh membedakannya. Boleh ya. Oke, okay. Wait a minute. Iya, katakan jika tidak muncul gitu ya guys, kalau pollingnya nggak muncul. Gila. Udah ada ya pollingnya. Oke, okay. 5, 4, 3, 2, 1. Aku hentikan ya untuk pollingnya. Iya. Kenapa? Tadi ada yang nanya, Kak Han nanya kenapa dance-nya kok pakai S? Enggak, ini kan tadi nyontohin kalau misalnya dia she pakainya dance, kalau we pakainya ini dance aja. Gitu. Nah, bentuknya gini tadi. Oke, jadi kalau misalnya we pakainya dance, kalau she dances gitu. Pakai S. Oke, ada lagi berapa jam? 1 jam aja. Oke, kita lihat ya di sini. Nah, untuk tipe soal seperti ini, kita lihat. Pertama, cari dulu verb-nya. Karena apa? Karena verb itu paling mudah nih ditemukan. Bukan paling mudah, iya, paling mudah. Lumayan mudah dibandingin nyari subjek. Gimana Kak bisa tahu? Iya, kita lihat. Ini konteksnya apakah present atau past gitu ya. Oke, ada kata-kata tumbuh. Iya, tumbuh. Ada kata-kata tumbuh di sini ya. Grow up. Oke, grow up. Nah, grow up. Ini kan tumbuh. Iya, kalau udah grow up berarti dia nggak ada tambahan have atau has grown enggak juga grew, enggak juga berarti bukan past. Nah, ini berarti tandanya apa tuh? Plural. Oke. Okay. Oh, berarti kita tahu nih, Kak. Subjeknya berarti yang plural kan gitu. Udah ada belum subjeknya? Iya, nggak ada di sini subjek ya. Berarti dia minus subjek. Jadi kita butuh subjek di sini. Tambahkan subjeknya. Nih, tambahkan subjek. Gimana bisa tahu yang mana yang subjek? Kita lihat di sini. Oh, A, C, D ini termasuk ke dalam subjek. Karena dia benda kan atau orang. Nah, actually kenapa enggak, Kak? Ya enggak. Karena ya ada L di ujungnya menandakan apa? Ya, bukan menandakan noun, pronoun, atau phrase. Tapi lebih tepatnya dia tuh adverb gitu ya. Actually. Sebenarnya gitu. Jadi nggak mungkin sebenarnya dalam bla 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 tumbuh enggak ya, enggak gitu. Jadi kita butuh subjek karena yang wajib itu subjek tadi. Kita lihat opsi A. Iya, kenapa grow up menandakan plural? Iya, kita tahu dia plural. Coba balik lagi ke sini nih. I dance. She dances. Nah, kalau we berarti otomatis kita pakai dance kan? Nah, jadi ini tuh untuk plural lebih dari satu. We kan nggak ada I nih di sini. Ya, berarti otomatis dia plural kan pilihannya. Iya, plural kan berarti
kita lihat di sini berarti we atau they atau yang lain-lainnya lebih dari satu. Kalau ini grows tambahin s, nah baru dia tuh termasuk ke dalam singular gitu Kak bedanya ya. Oke, lanjut lagi ya. Coba kita lihat perempuan. Iya, perempuan ini enggak. Loh, ini gimana penggunaan S-nya, Kak? Ya, makanya kita cari S-nya gitu ya. Yang termasuk ke dalam S itu kan ada beberapa nih. Nah, woman kenapa enggak? Kenapa bukan termasuk ini, Kak? Bukan jawabannya woman. Iya, karena ini singular. Ya, singular. Kalau misalnya dia plural lebih dari satu, pakainya woman. Women. Ya, pakainya E ya. Oke, paham ya? Nah, iya benar Kak SB ya. Kalau misalnya grows itu ditambahin S. Iya, kalau misalnya dia woman baru kita tambahin S di sini. Iya, karena ini woman berarti singular. Makanya nggak cocok kan? Ini singular, ini plural, nggak cocok, nggak sesuai. Oke, actually udah pasti salah. Benar? Nggak? Iya. Iya, woman plural itu woman ya. Iya, benar. Pakai E ya, baru dia dikatakan plural. Iya. Kayak mouse sama mice gitu ya untuk tikus itu juga beda nih. Goose sama geese untuk angsa beda dia. Oke, kita lihat lagi opsi C ya. Opsi C kenapa? Iya, benar. Kan dia ini verba ya, verba. Makanya kalau verba ini plural nggak pakai S. Balik lagi ke simple present tense. Nah, di mana verbnya nggak pakai S untuk yang ini singular, ini plural gitu ya rumusnya ya. Oke, nobody enggak Kak. Kenapa enggak? Iya, karena dia juga singular nih. Enggak ada satupun. Iya, nobody, someone itu termasuk singular. Everyone, ya walaupun semua orang, tapi kan secara keseluruhan. Kayak pemerintah aja, pemerintah kan banyak tuh guys. Ada dinas ini, dinas itu, dinas lain-lain, kementerian ini, kementerian itu, tapi tergabung dalam satu nama yakni pemerintah gitu yang kita sebut pemerintah. Makanya dia juga termasuk ke dalam singular. Kalau people, nah kalau people dia termasuk ke dalam plural karena singularnya untuk person gitu ya. Nobody singular, iya benar. Oke. Jadi ya kita lanjut dulu ya di sini. Nah, boys, kalian lihat boys, iya lebih dari satu boys. Berarti lebih dari satu cocok nih. Plural. Oke. Makanya cocok dengan grow up. Oke, kita lihat nih. Kalau boys berarti jadinya gini kan? Boys grow up. Nah, bla 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 bla. Ini subjek, ini verbnya. Oke, udah selesai ya. Kalau misalnya dia bentuk singular, boy grows up. Oke, ini verba. Bentar, ini verba, ini subjeknya. Nah, ini untuk plural, ini untuk singular. Oke ya. Nah, jadi jawabannya adalah D. Oke, yang benar. Siapa yang benar di sini? Bentar, aku lihat dulu udah berapa persentasenya. Oke, lumayan ya. Ada 27% nih yang benar. Nah, maka dari itu tadi kalian harus perhatikan kalau misalnya verbnya itu plural, berarti subjeknya juga harus plural gitu ya. Oke, jadi didapat kesimpulan kalau misalnya dia plural, harus plural lagi untuk women, bacanya woman, women. Kalau misalnya bedain woman dan ini women untuk singular dan plural. Iya, nobody singular ya, Kak Anita. Benar.
Next, boleh? Next. Iya, kenapa dia plural? Udah ya, yang plural itu subjeknya. Nah, kalau misalnya subjeknya, iya benar. Nanti bakalan kita review lagi seiring berjalannya soal gitu ya guys ya. Oke, boleh next? Silakan tekan 2 untuk next. Iya, oke, sip ya. Oke, mari kita buka slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini ada yang namanya object of preposition gitu. Jadi bisa aja dia berfungsi sebagai subjek. Contohnya gini ya. Contohnya ya, contohnya saya menyanyikan sebuah lagu di kafe itu gitu. Oke, ini penjelasannya complement, ini objek, ini verba, ini subjek. Kayak tadi kan, I ini kan bentuk dari pronoun. Sing itu menyanyi, a song itu sebuah lagu. Di mana? Di kafe gitu ya. Di kafe itu gitu. Nah, balik lagi ke sini, object of preposition itu apa? Iya. Oh, fotonya diganti. Ntar ya, ntar di next PPT akan aku. Tapi ntar kita kena UU ITE ntar kalau diganti. Boleh nggak ngeganti fotonya? Atau ini aja nih, karikatur ntar ya. Coba dicari, ntar kita cari. Masukin di situ. Oke guys, jadi object of preposition kembali lagi ke laptop, iya itu adalah berupa noun atau pronoun, iya yang dilengkapi atau ditulis atau muncul setelah sebuah preposisi. Contohnya in, at, of, to, by. Nah ini ciri-ciri preposisi ya. Oke, hapus dulu yang ini. Nah contohnya ada di soal berikut. And so on to form a prepositional phrase gitu. Sifatnya begitu, guys. Oke, aku drop dulu pollingnya ya, sambil nanti kita bahas kenapa jawabannya itu, kenapa jawabannya bukan yang itu. Kebanyakan kalau untuk structure sih dia bakalan fokus ke pencarian subjek atau verba atau predikat. Iya, 10 detik lagi ya. Oke, sip. Aku tutup dulu pollingnya. Nah, ini dia. Untuk soal berikut, ya. Kita biasanya nemu ini yang namanya ciri-cirinya ini in, at, of, to, by, bla 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 dan lain-lain. Kalau di sini bisa aja bentuknya berupa keterangan gitu ya guys ya. Tapi nanti bakalan kita cari lagi. Nah, going to di sini masuknya ke verba atau predikat. Iya, apa sih tensesnya, Kak? Iya, tensesnya adalah future ya, masa depan.
karena setelah konser gitu ya, setelah encore gitu. Bla bla bla, siapa yang memberikan komplimen? Iya, komplimen ini apa? Pujian ya, pujian kepada member. Ya bisa aja ini member girl group ya atau boy group ya. Ini berarti orangnya gitu. Oke. Oh, sama satu lagi guys. Ciri-ciri objek itu adalah ada determinernya berupa the atau atau some dan lain sebagainya. Pasti diikuti dengan noun gitu ya, kata benda. Jadi balik lagi ke sini, kenapa going to ini verb, Kak? Iya. Jadi kalau misalnya going to kan akan nih, artinya akan. Berarti artinya akan. Kita balik lagi ke mana, Kak? Ya, balik lagi ke sini. Akan. Berarti kita butuh apa lagi nih? Iya, butuh subjek lagi, Kak. Biar dia lengkap, biar dia sempurna. Oke. Nah, coba seandainya nih, yang butuh itu adalah subjek, maka jawabannya antara dua kan? Antara yang A sama yang B. Kan dua-duanya subjek. Kenapa bukan B atau C, Kak? Iya, ini itu adalah predikat. Makanya salah. Sementara di sini udah ada verbanya, going to gitu. Udah ada verb di sini. Malah jadinya kurang subjek tetap kan kalau is going to. Siapa yang ini yang going to komplimen? Siapa yang akan memuji? Yang nggak ada orangnya kan kurang. Maka dari itu salah. Begitu juga dengan finish. Finish juga nggak tepat nih. Kenapa nggak tepat? Karena dia juga termasuk dalam verb. Iya. Tetap kurang subjek. Jadi kurang sempurna kalau nggak ada subjek. Jadi kita cari subjeknya yang mana? Antara A sama D. Oke, kita lihat yang D. Masukin. He going to. He going to. Ini kan tetap nih kurang. Harus ada be-nya di sini ya. Harus ada to be. Jadi rumusnya itu nggak pakai rumus lah sebenarnya ya. He is going to. Nah, going to apa? Dia akan memuji. Bla 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 bla. Nah, ini baru lengkap. Iya, ada subjek, ada verb atau predikat atau verb. Sementara di sini tuh cuma ada he aja, nggak ada isnya. Ya otomatis dia salah dong, Kak. Gitu ya. Udah paham? Iya, kenapa dia salah? Ya karena dia kurang apa? Kurang lengkap, kurang be-nya gitu ya. Kurang to be. Oke, sekarang kita lihat di sini ada kata-kata the producer is. Oh, ini masuk nih, Kak. Nah, coba kita tulis lagi ulang. The producer is going to. Nah, baru bla 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 gitu. Fokus aja ke sini. Ini subjek. Iya, ini verbnya. Lengkap dong, Kak. Iya, lengkap ya. Makanya jawabannya adalah opsi A. Ya, mayoritas menjawab A udah benar ya. Oh, bedanya will sama going to. Nah, katanya ada yang bilang kalau misalnya will itu buat sesuatu yang nanti tuh nggak tahu akan kejadian atau enggak, baru rencana aja, tapi di masa depan. Oke, rencana masa depan. Ngomongnya dari sekarang. Ada yang bilang, teori mengatakan bahwa, nggak ada yang bilang ya, maksudnya, itu bahwa going to itu, iya, maksudnya udah pasti akan dilakukan di masa depan. Pasti di masa depan, di masa depan. Masa depan. Terus kalian harus lihat nih, ada kata-kata komplimen. Iya, artinya kan pujian, memuji. Going to akan apa? Akan memuji. Sip ya. Karena komplimennya juga termasuk ke dalam ini masuknya ini verba, tapi dia di dalam pelengkap dalam kalimat jadinya pakainya tuh. Ingat kalau misalnya tuh temannya komplimen. Komplimen temannya tuh gitu ya. Oke, kalau dia jadi subjek berarti jadi apa Kak? Complimenting gitu ya. Oke, jadinya gerund masuknya.
Tensesnya itu masuk yang mana, Kak? Iya, masuknya ke dalam future ya, karena ada maksudnya akan. Kan setelah engkor nih, engkor dia akan. Ya, si produser akan iya memuji member-member itu lagi gitu ya. Oke, ingat tadi, oh iya, udah ada yang mention kalau misalnya future ini selain going to dia ada kata-kata will, shall juga. Oke. Iya, benar. Subjeknya produser. Produsernya satu, makanya kita pakai is. Kalau misalnya produsernya lebih dari satu, producers. Ada S-nya di sini, makanya pakai R. Ini juga plural, ini harus plural. Biar dia sama. Bukan tambah ya, sama dengan. Biar dia sama fungsinya gitu. Iya, kenapa harus pakai is? Karena tadi nih, Kak Di, karena dia produser aja nggak pakai S. Kalau produser banyak orangnya makanya pakai A. Kalau misalnya dia cuma satu, ya dia pakainya is. Kan nggak ada S-nya di sini. Oke, gitu ya. Oke, gimana nih sejauh ini? Kak, komplimen nggak pakai S kan? Enggak. Komplimen enggak. Kenapa? Karena dia bukan verba yang dimaksud. Dia cuma berfungsi sebagai komplement aja. Pelengkap gitu. Jadi yang wajibnya mana? Yang wajibnya the producer is going to aja. Yang wajibnya gitu ya. Subjek, verba. Nah, tuh komplimen enggak berhubungan nih sama mereka. Enggak usah dipeduliin. Peduliin aja subjek sama verb. Ingat balik lagi ke slide satu tadi, yang wajib adalah subjek dan verb gitu ya. Kak, kenapa ada to infinitifnya? Kenapa ada itu? Iya, karena ada kata-kata going to. Nah, going udah pasti pakai to. Karena di tensesnya kayak gitu temennya, going sama to. Kalau misalnya pakai will, iya, will beda lagi nih. Berarti langsung aja ke apa? Will arrive. Misalnya contohnya gitu. Oke, sip ya. Bedanya kenapa pakai going to? Kenapa pakai to infinitif, Kak? Iya, karena going itu pasangannya tuh, bukan karena hal-hal ilmiah lainnya. Jadi kita tidak boleh memusingkan kepala kita dengan kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Tapi bagus sih, karena udah kritis berpikirnya ya. Oke, udah guys. Iya, ingat benar kata Kak Gopi tadi kalau misalnya singular dia pakainya is, kalau misalnya dia plural pakainya are. Oke, next Kak, going to masuk modal juga nggak? Oh iya, ada yang bilang begitu ya. Yang modalsnya will, shall-nya gitu. Kebanyakan begitu. Sama can, sama might, sama may, dan lain sebagainya. Ntar ada masanya kita akan ngebahas sedikit ya tentang modal sama ada tingkatan-tingkatannya tuh. Kan ada yang sifatnya memaksa, have to, contohnya gitu. Sama ada yang must, gitu. Bedanya apa? Ntar bakalan ada di satu sesi di lain kesempatan gitu ya guys. Iya benar Kak Antonio, tapi namanya kalau ada verb, ada auxiliary verb sebelumnya, ada be sebelumnya itu namanya, ya contohnya present continuous, ada kan? Atau juga perfect perfect tense gitu ya, present perfect tense ada sebelumnya. Present perfect continuous tense. Nah, ada sebelumnya tuh. Makanya kita pakainya verb in gitu Kak ya. Enggak, ini udah dua soal. Apa aku yang ketinggalan? Oh iya, maafin ya. Terlalu kelamaan kayaknya. Oke, kita next ya. Oke, sip. Udah pinter yang ini. Oke, alhamdulillah ya jika sudah pinter yang ini. Oke, silahkan ini guys. Ini kalian pasti bisa mengerjakannya. Aku drop dulu ya pollingnya. Jangan terkecoh oleh beberapa hal. Fokus aja ke soalnya. Dan konteksnya. Jangan lupa konteks.
20 detik lagi ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, end ya. Oke, paling sedikit menjawab will. Ada juga yang menjawab ini bets. Oke, kita lihat yang manakah jawabannya. Bentar. Iya, nih kita lihat. Pertama ingat guys, kalau untuk soal mencari subjek dan verb, cari dulu verbnya. Oh, maaf, naik bukit sedikit ya. Ada S, berarti dia apa namanya? Verb ini kan, berarti dia singular verb gitu ya. Yang mana singular verb? Ada ini, salah. Maaf, salah pencet. Ada ini, ada ini. Oke, kenapa ini enggak? Ya, karena ini ada S-nya, berarti lebih dari satu plural. Ini bukan. Karena apa? Karena dia termasuk modal. Jadi bukan. Udah ada verbanya di sini ya. Berarti yang sementara yang kita butuhkan adalah subjek. Subjek lagi nih, Kak. Bosan sekali. Apakah ada yang lebih menantang? Oke, sekarang kita perhatiin. Antara bad sama it, yang mana? Antara bad sama it. Oke, kita lihat konteksnya kalau begitu ya. Oke, kita lihat ininya. Makna dari pertanyaannya. By evolving the echolocation method, ya ada metode namanya ekolokasi. Bla bla bla. Nah, ini ya memungkinkan mereka ya itu memungkinkan mereka untuk menavigasi. Nah, dan juga menemukan makanan di mana pada malam hari gitu katanya. Memungkinkan mereka. Iya, yang jadi objek ini mereka. Siapa sih mereka yang dimaksud? Iya, mereka yang dimaksud itu yang punya apa? Yang punya echolocation method. Bisa bernavigasi atau bisa bergerak di malam hari dan juga menemukan makanan di malam hari. Oke, siapa yang menemukan makanan di malam hari? Kelelawar, kan gitu kan? Nah, kelelawar itu punya kemampuan ekolokasi. Pokoknya hewan lah ya, animal. Jadi dia melalui bunyi atau suara. Animal yang namanya itu kelelawar. Bats. Kelelawar, karena kan banyak kelelawarnya. Nah, enable artinya apa, Kak? Memungkinkan mereka, memungkinkan. Enable, bisa. Tapi dari konteks ini artinya gitulah ya, memungkinkan mereka untuk menavigasi, Jadi hal apa nih yang memungkinkan mereka untuk menavigasi? Ya ini, echolocation method. Jadi apakah coba kalian masukin? Kelelawar memungkinkan kelelawar untuk menavigasi. Enggak ya. Jadi bukan bad dong, guys. Kenapa salah ini, Kak? Karena dia fungsinya sebagai objek. Makna dem itu adalah kelelawar. Jadi apa yang memungkinkan mereka untuk menavigasi atau menemukan makanan di malam hari? Iya, ini nih metode ekolokasi, metode namanya. Oh, berarti itu. Nah, pakainya kata ganti pronoun. Iya, hal itu. Nah, by evolving the echolocation method katanya. Dengan mengembangkan metode ekolokasi, iya, hal itu memungkinkan mereka untuk menavigasi gitu ya. Pakai koma yang mana? Ini ada nih komanya. Nah, jadi dengan mengembangkan kemampuan ekolokasi, iya, hal itu memungkinkan mereka karena kan it itu reverse ke sini. Nah, ini jadinya reference gitu ya, guys. Juga masuk nih ke sini. Karena apa? Karena nggak mungkin kelelawar memungkinkan kelelawar-kelelawar untuk menavigasi. Iya, karena objeknya itu udah kelelawar.
Nggak mungkin ke kelelawar lagi. Tadi ada yang bertanya, them itu apa sih fungsi them di sini? Berarti udah kritis gitu ya, Kak ya. Jadi subjeknya yang mana? Iya ini nih. It ini subjeknya ya. Kenapa it, Kak? Iya, karena dia reverse-nya ke sini. Hal itu, iya, maknanya kan gitu. Hal itu memungkinkan mereka untuk menavigasi. Nah, untuk navigasi atau bergerak dan juga mengumpulkan makanan gitulah ya, intinya gitu. Hal tersebut diganti dengan kata it gitu ya. Find-nya kenapa singular, Kak? Oh, itu mah bukan verb. Ini nih yang namanya penjelas atau komplement tadi. Dia menjelaskan siapa? Menjelaskan si objek. Makanya namanya object of preposition gitu ya. Fungsinya untuk apa? Melengkapi si objek, menyempurnakan si objek. Jadi yang bernavigasi ini dan juga bergerak menemukan makanan itu tuh sebagai komplement menjelaskan si kelelawar tadi. Sementara verb aslinya itu yang enables itu gitu. Kalau di bahasa Indonesia namanya kalimat majemuk tuh Kak. Jadi ini tuh nggak berpengaruh, ini tuh juga nggak berpengaruh gitu ya. Ini juga nggak berpengaruh. Nanti bakalan ada nih tipe soal yang udah to navigate, berarti di sini juga harus find. Kalau di sini navigating juga harus finding di sininya. Ya, itu namanya koherensi, harus sama gitu ya. Iya, bed kan belum ada. Oh iya, benar juga. Jadi ini konteksnya ya, berarti ya. Iya, berarti idiom yang dimaksud di sini animals atau beds. Oh iya, benar. Sip. Cuma kalau untuk konteks ini jawabannya tetap it ya. Tapi mungkin lebih ke artinya aja ya, memungkinkan mereka untuk menavigasi. Mereka yang dimaksud itu siapa gitu. Si bed berarti ya. Nah, kalau misalnya themselves, iya, kalau misalnya themselves tergantung lagi nih. Tergantung lagi apa? Tergantung apanya? Tergantung maknanya. Hal itu memungkinkan diri mereka. Berarti kan yang dimaksud tuh hal itu, bukan kelelawarnya. Kecuali nih Kak, kita ganti enables-nya. Nah, kita ganti dengan mengembangkan ekolokasi method, kelelawar mampu. Nah, kecuali gitu ya, jadinya makanya baru jadinya gini, bats mampu able iya to navigate. Nah, ini baru dia and find. Tapi kalau misalnya dia pakainya enable, iya dapat mampu mungkin untuk mereka bernavigasi, berarti harus kemampuan. Karena bukan kelelawar yang memunculkan itu, tetapi hal itu ada pada kelelawar gitu ya fungsinya. Enable dan able apa oh sama. Ini mampu, ini memungkinkan untuk bisa atau dapat. Tapi karena di sini ada demnya udah jadi milik kelelawar, milik animal yang punya apa? Kemampuan ekolokasi tadi. Jadi nggak mungkin kelelawar iya dapat demnya kemana nih berarti ke kelelawar lagi nggak mungkin double subjek dan objeknya itu benda yang sama atau hewan yang sama gitu ya guys ya. Hewan yang sama tidak mungkin jadi beda ya. Oke udah paham ya. Oke sip, kalau misalnya udah paham kita next. Oke, kita sambung ke materi selanjutnya ya. Ini ada yang namanya apositif. Apositif itu apa? Apositif itu iya non phrase yang mengikutinya adalah non phrase lagi ya untuk menambahkan additional information, berarti informasi tambahan gitu ya. Oh balik mau SS, ntar ya, ntar bakalan aku share kok materinya ya. Tenang saja, nanti bentar lagi akan diupload nanti di platformnya. Oke, dia bisa aja dua kata atau frasa, sifatnya gitu. Iya, bisa ya. Ntar bisa lihat rekaman ulangnya juga bisa. Contohnya apa nih apposition atau appositive form bentuknya?
Contohnya gini, kalian kenal Otto Hasibuan? Iya, Otto Hasibuan itu kan pengacara. Nah, yang dikenal sebagai ayah mertua dari Jessica Mila, otomotif. Jadi di sini, Otto Hasibuan pakai koma nih. Kelihatan nggak komanya? Kalau nggak kelihatan, ini aku tulis ya. Nah, jadi Otto Hasibuan itu dikenal sebagai, iya, ayah, papa mertua. Ayah mertua dari si Jessica Mila. Ini untuk menjelaskan additional informasi kan. Intinya adalah Otto Hasibuan share the happiness. Iya, mengungkapkan kebahagiaannya, membagikan kebahagiaannya atas atas kehamilan dari atas kehamilan dari anak menantu perempuannya gitu, atas kehamilan menantu perempuannya. Oke. Jadi intinya kan ini nih, ini bisa aja dicoret, enggak mengurangi artinya. Tapi pasti kalau yang nggak kenal Otto Hasibuan bakalan bingung. Apa sih ini? Otto Hasibuan siapa sih? Sehingga ada di teks gitu. Makanya fungsinya sebagai additional information. Oke, contohnya ada dua. Ini contoh yang pertama pakai koma, udah pasti gampang banget. Langsung aja, abis ini subjek, langsung ke verbanya di sini. Ini baru komplement. Oke, gitu ya. Jadi S, koma, penjelasannya, baru verba, nah baru komplemennya gitu. Kalau misalnya ada tanda koma nih, diapit oleh dua koma. Tapi kalau misalnya Kak, nggak diapit oleh dua koma, sampai jam 9 ya, oke, bisa. Tapi untuk refer ke sini, merujuk ke sini, rujukannya di kata sebelumnya, rujukannya di sini. Oke. Oke, sip. Jadi dia bisa pakai who, bisa pakai siapa-siapa, dan yang lainnya. Bisa pakai which, ya pokoknya relative clause lah ya. Beberapa relative clause bisa dipakai untuk apositif. Tapi di sini kita nggak menggunakan dulu which atau who-nya. Jadi contoh soalnya seperti ini. Versi yang nggak pakai koma tapi pakai rujukan kata. Ini mirip nih guys untuk tipe soalnya. Oke, silakan ini aku drop dulu pollingnya ya, karena bentar lagi sesi kita tuh mau berakhir, jadi kita maksimalkan di soalnya aja. Oh, ngomongnya jangan pelan-pelan. Oke, sip, udah dengar belum? Ya, terlalu pelan ya guys ya. Tapi ini tergantung tergantung referensi masing-masing. Oke, nanti aku usahakan lebih clear ya untuk kedepannya. Sip. Jadi di sini soal apositif. Oh ya, maaf, udah semua belum? Oh, suaranya bukan temponya ya. Iya, volumenya boleh Kak. Kalau misalnya udah maksimal nanti aku kencengin dikit, dikit lagi gitu, naik dikit. Satu oktav. Oke, boleh dibahas ya. Aku hentikan dalam 5, 4, 3, 2, 1. Iya, begitu ya Kak. Oke, ini mari kita lihat di sini ya. Iya, benar. Nah, ada yang jawab ini plural, Kak. Iya, benar ya. Kenapa plural? Ada are di sini. Udah pasti dia plural. Karena temanya apositif, ini tuh udah ada loh, Kak. Ini subjeknya. Memang apalagi yang kurang? Oh, berarti kalau udah ada subjeknya, iya. Penjelasan awalnya berarti masih ke subjek. Jadi bentuknya apositif. Oke. Samsung sama Hyundai itu apa? Nah, Samsung, ya benar ya. Samsung sama Hyundai itu merek mobil kan, merek mobil atau otomotif atau lainnya. Nah, ini tuh kan perusahaan nih masuknya. Yang mana nih pabrik, perusahaan atau the Samsung and Hyundai nggak bisa pakai the ya karena lebih dari satu. Pakai in juga nggak bisa kalau misalnya kita masukin in di sini dia nggak tepat. Kenapa nggak tepat Kak?
karena berarti nggak ada subjeknya dong, minus subjek dong jadinya ya. Berarti in nggak bisa dipakai, the juga nggak bisa dipakai Kak. Jadi the Samsung nggak gitu ya, karena Samsung dan Hyundai itu udah terkenal dan juga memuat dua nih, satu dua plural kata teman kita tadi ya. Jadi yang mana yang tepat? Factory kurang IS. Oke, jadi kalau factories, pabrik-pabrik, pabrik Samsung dan Hyundai bisa aja. Company nih, perusahaan. Iya, ada IS-nya. Udah tepat banget. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Benar nih, mayoritas benar menjawab ini adalah B. Jadi udah paham ya? Samsung bikin mobil, enggak Hyundai maksudnya. Hyundai bikin mobil, nah si Samsung ini perusahaan bisa aja TV, HP, dan lain sebagainya. Oke, sip ya. Maaf rada ngebut, tapi untuk pertanyaan A positif ya seperti itu untuk additional informasi. Kalau udah ada subjek, ini ada pasti udah subjek lagi gitu ya. Untuk menjelaskan ada IS, Samsung Hyundai itu mayoritas punya cerita suksesnya masing-masing gitu. Intinya seperti itu. Oke, boleh kita next ya? Oke, kita next. Wah, sebenarnya tadi baru pemanasan dan ini ternyata soalnya, tapi nggak apa-apa kalau misalnya ini kurang, besok nanti bakalan kita bahas sedikit lagi ya untuk sesi berikutnya. Sepertinya besok masih ada untuk TBI. Oke, aku drop dulu ya. Pollingnya aku drop terlebih dahulu. Sebentar. Iya, udah. Silakan dijawab. Oke, maaf menyela ya guys. Tadi seputaran dengan yang sebelumnya itu untuk pertanyaan tadi the companies pakai koma ya Kak. Nah, untuk itu tadi kan ada dua tipe. Ada yang pakai koma dua-duanya, diapit oleh koma, diapit oleh satu koma aja ada, dan juga ada yang nggak pakai koma. Nah, bedanya itu kita bisa bedain kalau misalnya dia untuk menjelaskan contoh kayak such as dan bla bla bla, dia boleh nggak pakai koma, asalkan merujuk gitu ya. Companies yang mana nih, perusahaan yang mana? Contohnya Samsung sama Hyundai tadi. Tapi kalau misalnya nih, misalnya si dia nggak merujuk ke suatu hal, kayak search engine, Google gitu kan yang terkenal. Dia nggak apa-apa nggak pakai, tapi kalau misalnya nggak terkenal atau cuma berupa nama negara-negara, kan kita nggak tahu negara yang mana, itu bisa pakai koma gitu ya di antaranya. Begitu sekelas info, ini aku akhiri dulu pollingnya ya. Mari kita bahas bersama-sama. Oke, kebanyakan menjawab B. Kita lihat di sini. Nah, ini kita butuh, balik lagi kita butuh apa? Kita butuh subjek dan verb. Oh iya, maaf ya, karena aku baru sadar kebanyakan ini soalnya yang hilangnya subjek, jadi uh, lebih ngulang-ngulang aja gitu ya. Ntar bakalan jadi refleksi ya untuk kedepannya, untuk lebih bervariasi lagi. Jadi ini ada verbnya di sini, tahu dari mana Kak? Karena ada kata-kata get, get mendapatkan ya. Atau menjadi terevaporasi, intinya gitulah ya. Selama sama musim panas. Apa yang menguap gitu ya, terevaporasi. Iya, apa berarti subjek yang butuhnya di sini? Kenapa Kak subjek? Sebelumnya nggak pernah ada subjek. Ini ada apositif di sini, iya berarti dia cuma ngejelasin si keadaan atau keterangan waktu di sini. Keterangan waktu. Waktu kapan? Waktu samar. Waktu samar nggak bisa dijadikan subjek. Kalau samar aja baru bisa. Kalau during samar nggak bisa. Ini untuk menjelaskan keterangan waktu, berarti dia apositif. Iya, nggak jadi topik utama kita di soal ini, berarti kita boleh abaikan, langsung aja ke sini. Iya, subjek yang mana? Apakah they? Enggak ya, karena ini plural. Sementara kita butuhnya yang singular verb atau singular subject. The river, iya, sungainya satu. Ini tepat, bisa singular dan juga cocok untuk sebagai subjek. Iya. Apa yang menguap sungai gitu ya. Oke, in the river ini nggak tepat. Kenapa nggak tepat, Kak?
ini merupakan prepositional phrase gitu ya, prepositional phrase. Kenapa ini disebut prepositional phrase? Karena ada kata in-nya di depan gitu ya, contohnya. Berikut juga dengan across. Across juga sama. Ya, sepanjang sungai ini juga menandakan preposition, jadi juga sama preposition phrase. Gimana? Untuk ini udah terbiasa ya. Jadi kalian butuhnya subjek lagi di sini, gets itu verba. Iya, jadinya simple present tense perlu s karena singular verb, maka kita harus cari singular subjeknya juga. Jawabannya adalah opsi B. Gimana sejauh ini guys? Oh, udah 9:02 ya. Semoga mulai besok. Udah ya, kita untuk penutup nih, penutup soal di hari ini. Nanti besok bakalan kita sambung lagi ya, karena akan ada beberapa soal reading juga. Sambil kalian bisa lihat untuk persiapan kalau seandainya udah diupload di platformnya nanti bisa dicek juga sebelum belajar besok ya untuk teksnya. Coba dijawab dulu buat nanti kita bahas bersama. Untuk soal nomor 2 nih, aku drop dulu pollingnya ya, nggak apa-apa ya. Boleh ya dikit lagi. Oh iya Kak Ella, berarti nanti ditunggu ya, soalnya ini udah proses upload, cuma mungkin di platformnya belum ketemu aja gitu ya, jadi masih waiting ya PPT-nya. Iya, nanti jadi masukan eh, untuk iya untuk para admin dan juga tutornya gitu ya. Makasih Kak Ella untuk sarannya. Udah ada ya? Oh, udah ada. Oke, kalau misalnya nggak ada, nih kata Kak Lin udah ada di attachment. Oke, boleh dilihat Kak di attachment ya, di platformnya. Sip, ini aku akhiri dulu pollingnya. Iya, hasilnya kebanyakan menjawab, ya seperti yang kita lihat ada menjawab A. Nah, di sini kita lihat ini di sini apakah ada nih Kak ininya ada verba enggak, ada verb enggak? Iya, biasanya langsung muncul verb ya Kak di sini, tapi ini enggak ada. Ini adanya paling told. Told by apa? By successive generation. Oke, jadi intinya di sini before berarti sebelum. Oh, kemungkinan iya ini tensesnya apa nih? Pasca. Oke, coba kita lihat dari bawah people who recorded. Enggak ya, orang yang direcord kisah mereka dan juga mitologi mereka dalam bentuk oral. Oh, enggak nyambung nih artinya ya. Sebelum berkembangnya literatur dalam bentuk tertulis, iya, orang-orang. Nah, harusnya kan gitu kan? Sebelum makan, kita harus cuci tangan. Oke, sama juga dengan ini. Sebelum berkembangnya written literature, jadi harus apa? Harus ada subjek. Setelah subjek harus ada apa? Harus ada verba. Karena nggak ada yang terpisah antara subjek dan verbanya, gitu ya. Oke, kita lihat di sini Kak. Ini kan padahal udah ada told. Iya, told ini untuk menjelaskan si ininya. Oral poems yang disebutkan, diucapkan secara langsung gitu ya. Maka daripada itu, iya benar ya. Iya, makanya ini udah ada. Jadi karena di sini semuanya harus butuh verba, jadi kita lihat dulu. People who recorded, enggak ya, bukan orang yang direcord. Orang yang merecord bukan, enggak ada pembahasan relative clause di sini, jadi punya enggak kita pakai. Lanjut, people's recording. Berarti recording orang-orang, mereka lagi nih di sini. Oh, mubazir dong. Udah ada recording orang-orang, mitologi mereka dan cerita mereka ada lagi di sini. Iya, berarti enggak juga, Kak. Kenapa, Kak? Enggak ada.
Karena kan dikabari bahwa oral poems, oral itu melalui langsung lisan. Sementara ini pakai rekaman. Maknanya rekaman nih kan, people's recording. Berarti recording rekaman orang-orang. Enggak ya, enggak maksud. Enggak maksud. Enggak masuk, maksudnya gitu. Recording people. Oh, ini kebalik ya. Perekaman orang-orang. Enggak perekaman orang-orang. Lanjut aja mereka di sini. Enggak nyambung artinya, maknanya gitu. Berarti ini lihatnya dari apa, Kak? Lihat dari konteksnya ya, maknanya apa. Oke, coba kita masukin yang A, Kak. Ada subjek, ada verbnya nih, Kak. Oke. Orang-orang, ya, sebelum ditemukannya literatur tertulis, orang-orang merecord, iya, cerita mereka dan mitos mereka dalam bentuk, ya, langsung melalui mulut ke mulut yang dikatakan oleh, ya, oleh siapa nih? Told by, diungkapkan oleh siapa? Oleh successive generation, iya, oleh generasi-generasi sebelumnya gitu ya, katanya gitu. Berarti masuk akal dong Kak kalau misalnya orang-orang ya merekam atau iya merekam lah, merecord melalui oral. Recordingnya berupa oral ya, bukan berupa tulisan gitu. Sebelum munculnya media cetak. Di sini konteksnya begitu. Jadi jawabannya adalah A. Bisa juga nggak Kak? Iya, nggak bisa Kak. Kenapa? People's recording tadi, iya, maksudnya adalah rekaman orang-orang. Rekaman orang-orang. Nah, rekaman orang-orang harusnya diberitahu. Nah, kalau begitu baru bisa, baru benar diberitahu dari generasi sebelumnya. Tapi ini bentuknya pakai by, jadi rekaman orang-orang nggak bisa. Kelebihan nih, ada pakai dir. Ini udah ada orang-orang, ini udah dir lagi. Berarti ya kebanyakan gitu ya, mubazir. Kecuali kita butuh subjek sama verb di sini ya, baru dia masuk di akal. Oke guys. Iya, benar ya, bukan. Jadi ini masih butuh subjek sama verb. Ininya apa nih, Kak? Iya, ininya komplement lengkapnya. Gitu. Ini objeknya nih. Sampai sini objek. Objek. Sampai sini. Nah, ini baru nih. Jadi ibaratnya itu dia ada anak kalimat. Ini inti kalimat nih. Ini inti kalimat. Nah, ini ada kalimat lengkapnya lagi, kalimat utamanya lagi. Iya, ini ada kalimat lagi. Apa ibaratnya kalimat majemuk bertingkat gitu ya. Bukan kalimat majemuk setara. Kan kalau kalimat majemuk setara, iya ada dua. Tapi ini ada kalimat di dalam kalimat. Makanya pakainya told di sini. Told by. Nah, sementara untuk atasnya nggak ada nih verbnya. Berarti kita butuh verb. Di sini yang ada verb cuma yang opsi A. Makanya jawabannya yang A. Gitu ya. Sip guys. Before itu conjunction bukan? Iya benar ya. Penghubung antar kalimat. Kalau misalnya letaknya di depan. Oke guys, in the end of our lesson, ya yang muslim boleh ucapkan alhamdulillah. Untuk yang lainnya, terima kasih sudah hadir di live aku malam ini. Sambil aku hentikan layarnya, sambil kalian isi untuk link feedbacknya ya. Jadi kalau misalnya ada masukan, ada kritik, ada saran, silakan diungkapkan di sini gitu. Jadi untuk bahan pertimbangan dan perbaikan untuk aku ke depannya. Karena kita udah jam 9:10, jadi akan kemalaman gitu ya. Salah, kenapa ke Aurel aja? Iya ini dia. Oke, berikut linknya ya guys. Untuk pertanyaannya nanti akan boleh kalian tanyakan di sesi-sesi berikutnya. Jadi terima kasih atas hadirannya di malam ini. Ya mohon maaf atas segala kekurangan ya. Boleh menjadi masukan kalau misalnya nanti kalian ada keluh kesah atau mau curhat-curhat, boleh silakan diisi di kolom feedbacknya ya. Kak, kayak aku tuh masih kurang di bagian yang mana gitu. Di bagian relative clause atau di bagian apa tadi? Kebanyakan nanya subjunctive ya. Iya, subjunctive. Ada atau ada yang conditional clause masih kurang gitu, Kak. Boleh Kak entar ditampilin materinya yang itu gitu. Atau conjunction Kak, aku masih kurang di situ. Boleh tampilin gitu ya. Oh, bukan ditampilin, diisi di link feedbacknya. Jadi untuk pertimbangan aku ke depannya materinya boleh bawa ini gitu. Oke. Thank you guys. Mohon maaf ya kalau misalnya ada kekurangan.
atau kelebihan, atau kepanjangan, atau kependekan. Ya, see you tomorrow. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan lagi kepada kakak admin.